Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Yolanda Rikalter 82, berbagi resep masakan lagi. Baiklah, di video kali ini aku mau berbagi resep masakan olahan daging kambing, yaitu gulai kambing. Gulai kambing ini sangat enak, lezat dan gurih sekali. Semua sudah tahu tentu saja ya. Nah, di samping itu resep kali ini juga akan membagikan bagaimana sih caranya bikin gulai kambing yang aromanya itu harum dan wangi, nggak cuman aroma tapi juga nempel di tangan berjam-jam, nempel lama awet di tangan meskipun kita sudah cuci tangan. Jadi meskipun ini adalah masakan rumahan dan dinikmati di rumah bersama keluarga tercinta, tapi berasa seperti kita itu habis makan keluar dari restoran atau rumah makan masakan Padang. Yuk yang penasaran langsung saja tonton videonya sampai dengan selesai, jangan di skip-skip ya. Jadi di sini sudah ada untuk bahan utama dan juga bumbu-bumbunya. Untuk bahan utamanya tentu saja kita menggunakan daging kambing ya. Nah, untuk daging kambingnya sudah dipotong kecil-kecil dan juga sudah dicuci bersih. Jadi ini daging kambingnya itu kisaran kurang lebih 1 kg, terdiri dari daging kambingnya, lalu kemudian tulang-tulang rusuk dan juga tulang-tulang paha. Jadi campuran dari tulang-tulang inilah yang akan bikin kuahnya itu nanti menjadi sangat gurih. Lalu juga nanti ada tips bagaimana cara merebus daging kambing dan tulangannya ini agar nanti menghasilkan gulai dengan rasa yang sangat gurih. Jadi simak terus videonya ya. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini ada sekitar 50 gram cabai merah keriting atau sekitar 25 buah. Boleh ditambah ya kalau mau lebih pedas lagi. Lalu kemudian ada 5 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 ruas telunjuk kunyit, lalu kemudian 1 ruas ibu jari atau 1 ruas jempol laos, dan 1 ruas jari telunjuk jahe. Nah, ini jahe penting sekali ya kalau kita masak daging kambing agar tidak amis. Lalu kemudian di sini juga ada 1 batang sereh yang akan kita ambil bagian putihnya saja. Ini kurang lebih sekitar 1 ruas jari telunjuk. Nah, untuk sereh dan laosnya ini kalau tidak mau dihaluskan bersama bumbu-bumbu lainnya juga bisa digeprek saja ya. Lalu berikutnya ada daun aromatik yaitu daun salam. Di sini ada sekitar 4 lembar dan juga daun jeruk purut 1 lembar. Boleh ditambah ya daun jeruk purutnya kalau suka aroma daun jeruk purut yang lebih wangi. Nah, untuk masak gulai tentu saja kita menggunakan santan ya. Di sini saya menggunakan santan saset, santan instan itu kurang lebih 2 saset. Bumbu berikutnya yaitu 1 ruas ibu jari asam jawa, boleh diganti dengan asam kandis ya. Nah, ini dia rahasia yang bikin gulai kambing itu menjadi harum dan wangi, yaitu rempah khas Indonesia yang aromatik. Di sini saya gunakan 2 buah cabai jawa, setengah buah biji pala, 2-3 cm kulit kayu manis, 3 buah cengkeh dan 1 buah bunga lawang. Kalau teman-teman punya kapulaga dan juga jinten boleh banget ditambahkan ya. Lalu kemudian 1 sendok teh lada butiran dan 1,5 sendok makan ketumbar halus. Kalau tidak punya yang halus, ketumbarnya boleh pakai yang butiran ya. Nah, untuk rahasia yang bikin gulai kambing kita itu wangi dan aromanya itu bisa nempel di tangan meskipun kita sudah cuci tangan, yaitu ke semua bumbunya ini kecuali ketumbar halus ya. Setelah dicuci bersih itu direndam sesaat, lalu kemudian dihaluskan semua bumbunya tanpa terkecuali. Jadi inilah dia ya rahasia gulai kambing kita yang harum, wangi dan aromanya itu bisa nempel di tangan awet berjam-jam meskipun setelah kita cuci tangan. Nah, ini dia triknya bagaimana sih cara mengulek rempah agar mudah dan tidak licin serta juga tidak alot, yaitu selain direndam sebentar juga diberi tetesan air sedikit demi sedikit ya. Nah, selanjutnya kita akan blender halus untuk bumbu-bumbu yang lainnya seperti cabai-cabean, bawang-bawangan dan perkunyitan tadi. Inilah dia untuk bumbu, semuanya sudah dihaluskan dan ini sudah siap untuk kita tumis. Untuk menumis
tumisnya, pertama-tama kita siapkan wajan, lalu beri minyak goreng secukupnya dan biarkan minyak gorengnya hingga benar-benar panas. Lalu kemudian masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, berikut juga daun salam dan daun jeruk purutnya. Untuk daun jeruk purutnya dibuang tulang tengahnya ya, agar aroma wanginya bisa lebih keluar dengan maksimal. Lalu kemudian kita aduk-aduk, kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, wangi, harum dan tidak ada lagi bau langu. Nah, kurang lebih seperti di video ya. Jadi ini bumbunya itu suaranya sudah garing, bumbunya juga sudah terpisah dengan sendirinya dari minyaknya dan aromanya sudah wangi, harum, semerbak, menyebar kemana-mana, tidak ada lagi aroma langu. Jadi selanjutnya ini siap untuk kita tambahkan air. Jadi di sini akan saya berikan sedikit air dari sisa bumbu di blender tadi dan juga sedikit air larutan asam jawa. Nah, ini airnya kita ambil dari sisa bumbu yang diulekan tadi. Nah, untuk asam jawanya setelah dilarutkan boleh disertakan, boleh juga dibuang ya. Setelah itu tambahkan air untuk kuah gulainya secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya tambahkan kurang lebih 2 mangkok atau kurang lebih 1 liter air. Tak lupa juga tambahkan garam dan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya saya gunakan yang rasa sapi. Nah, untuk garamnya pertama-tama saya tambahkan terlebih dahulu kurang lebih 1 sendok makan. Ini hanya agar nanti daging kambingnya itu ada rasanya ya. Lalu kemudian kita masak semua bumbunya ini dan juga kuahnya ini sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita diamkan kurang lebih sekitar 1-2 menit sambil diaduk-aduk. Ini tujuannya agar bumbunya itu bisa benar-benar tanak dan aroma langunya bisa benar-benar hilang. Nah, berikut ini ada satu tips lagi untuk mendapatkan hasil masakan gulai kambing kita yang super gurih dan lezat, dan itu adalah terletak di kaldunya. Jadi kaldu dari daging kambing ini akan kita gunakan semuanya tanpa kita buang sama sekali. Caranya lihat di video ya. Potongan daging kambingnya itu yang sudah dicuci bersih kita masukkan perlahan-lahan dan tunggu airnya itu sampai benar-benar mendidih ya. Setelah airnya benar-benar mendidih, belukutuk-belukutuk, kemudian kita masukkan perlahan-lahan satu persatu potongan daging kambingnya. Ini berlaku untuk semua perdagingan ya, untuk ikan, ayam, daging sapi, bahkan daging kambing ini sendiri ya. Jadi sekali lagi caranya agar kaldunya tidak terbuang sama sekali dan agar kita bisa mendapatkan rasa masakan yang gurih dan nikmat full, yaitu masukkan potongan daging yang sudah bersih perlahan-lahan satu persatu ke dalam air kuah yang dalam posisi benar-benar sudah mendidih atau belukutuk-belukutuk. Jadi setelah kita masukkan, kalau air kuahnya itu sudah tenang kembali alias suhu panasnya sudah berkurang, kita hentikan proses menambahkan potongan dagingnya. Kita tunggu sampai air kuahnya itu kembali mendidih dan belukutuk-belukutuk kembali, baru kemudian kita masukkan lagi untuk sisanya ya. Demikian seterusnya sampai semua stok bahan utama masakan kita habis. Trik ini sangat berguna sekali ya untuk kita mendapatkan rasa gulai yang benar-benar gurih, yaitu dari kaldunya yang benar-benar tidak dibuang. Jadi untuk potongan dagingnya itu ketika kita masukkan ke dalam kuah yang benar-benar panas atau suhu yang benar-benar panas, itu ketika dicemplungkan dia itu langsung mateng dan tidak sempat mengeluarkan darah ya. Oke, semoga bermanfaat untuk tipsnya. Selanjutnya setelah kita masukkan semua bahannya tadi, lalu kemudian kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih dan sedikit menyusut serta bumbunya itu meresap ke dalam setiap dagingnya. Lalu kemudian siap untuk ditambahkan santannya, dan setelah ditambahkan santannya kita gunakan api sedang cenderung kecil saja, dan setelah ditambahkan santannya ini harus intens ya, harus diaduk-aduk agar
agar kuahnya itu tidak pecah santan dan tetap gurih. Dan juga tak lupa kalau kita masak gulai kuning seperti ini wajib sekali diberikan gula pasir sedikit saja ya. Gula pasir ini fungsinya itu adalah sebagai pengikat atau penyeimbang rasa antara rasa asin, asam dan gurihnya. Lalu kemudian setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, dan setelah itu kita koreksi rasa. Kalau rasanya kurang asin bisa ditambahkan garam. Kalau rasanya sudah pas bagi teman-teman yang suka pakai MSG, tinggal ditambah MSG-nya ya. Lalu kemudian segera matikan api kompornya. Dan terakhir, untuk sentuhan terakhir agar nanti masakan gulai kita itu aromanya bisa menjadi lebih harum dan lebih wangi, bisa ditambahkan pelengkapnya yaitu taburan bawang goreng dan gulai kambing kita yang enak, lezat dan gurih pol, ngaldu banget, serta harum dan wanginya itu tahan lama nempel di tangan meskipun setelah kita cuci tangan. Masakan rumahan dinikmati di rumah tapi berasa seperti keluar dari restoran atau rumah makan masakan Padang, yaitu gulai kambing kita siap untuk disajikan dan dinikmati. Demikian untuk share resep kali ini. Semoga resepnya dan juga trik-trik cara memasaknya bisa bermanfaat ya. Kalian semua wajib recook menu masakan yang satu ini dengan resep ini ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share. Dan yang belum subscribe bantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.